Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak ustazah semuanya. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Baiklah. Sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa. Siapa ketua kelas? Saya. Abida. Ya, silakan. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Baiklah, ustazah absen dulu ya. Abida Mutia, Hadiroh. Akila Muslimah, Hadiroh. Arza, Hadiroh. Fatin, Hadiroh. Tirko, Hadiroh. Fitri Hauda, Hadiroh. Gia, Hadiroh. Hafiza, Hadiroh. Hikmani Wahyuni, Hadiroh. Husna Salsabila. Hadiroh. Baiklah, sebelum kita lanjutkan materi hari ini, ustazah mau bertanya tentang materi kemarin, ya, mengenai cahaya. Siapa yang masih ingat apa itu cahaya? Saya. Ya, Arza silahkan. Cahaya adalah gelombang elektromagnetik yang dapat ditangkap oleh mata. Cahaya dipantulkan melalui benda menuju ke mata sehingga kita bisa melihat benda. Ya, tepat sekali ya. Arza. Baiklah, kita lanjutkan kegiatan kita hari ini. Nah, sebelumnya ustazah mau explain dulu nih. Seperti biasa ya, bagi yang kalah itu akan kita beri hukuman. Nah, modelnya seperti ini. Ustazah akan mengucapkan selamat pagi, kalian tepuk tangan satu kali. Kemudian ustazah bilang selamat sore, kalian tepuk tangan 2 kali. Kalau ustazah bilang selamat malam, kalian cukup setengah hingga tak berbunyi, oke? Nah, jadi siapa yang kalah kita beri hukuman. Sepakat? Sepakat. Bisa kita mulai? Bisa. Bisa kita mulai? Bisa. Ya, kita mulai ya. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat sore. Selamat pagi. Selamat sore. Selamat malam. Oke, sekali lagi ya. Selamat pagi. Selamat sore. Selamat pagi. Selamat sore. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat malam. Selamat pagi. Selamat malam. Oke, Fatin silakan. Karena Fatin yang kalah, ustazah minta Fatin baca surat Al-Kautsar. Silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Shadaqallahul azim. Terima kasih. Kembali ke tempat. Baiklah, kita lanjutkan saja materi kita hari ini tentang indera penglihatan, yaitu mata. Ya. Nah, pada sesi ini, pada pertemuan ini, ustazah meminta kalian untuk melakukan diskusi kelompok. Ya. Jadi ustazah bagikan dulu ya kelompoknya. Kelompok 1, Abida, Akila, Arza, dan Fatin. Kelompok 2, Firqah, Fitri, Gea, dan Hafiza. Kelompok 3, Hikmanil Wahyuni, Husna Salsabila, Jihan Makaila, dan Mutia Suci. Kelompok 4, Nuha,
Nur Al-Zahra, Nur Muflihah, dan Qadriana. Kelompok 5 Raisa, Saleha, Ramelia, Sifa, dan Sulastri Ayunda. Kelompok 6 Syafira, Zia, Juli, dan Julia. Kemudian silakan kalian duduk per kelompoknya masing-masing. Baiklah, Ustazah akan memberikan tugas masing-masing kelompok. Ya, kelompok 1 yaitu tugasnya mengidentifikasi bagian-bagian mata. Ya, kemudian Ustazah akan memberikan lembaran ini. Ya, ini kelompok 1. Kemudian untuk kelompok 2 menyusun terjadinya penglihatan. Mana kelompok 2? Nah, kelompok 3 itu membuat sketsa proses melihat. Mana kelompok 3? Dan kelompok 4 mana? Oke. Baiklah, untuk kelompok 1 silakan presentasi ke depan, 1 orang perwakilan dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 mewakilkan teman-teman kelompok saya, yaitu hasil diskusi kami tentang mengidentifikasi bagian-bagian utama mata beserta fungsinya. Nomor 1, kornea. Fungsinya tempat pertama masuknya cahaya dan membantu membiaskan cahaya. Nomor 2, iris. Fungsinya mengatur besar kecilnya pupil. Nomor 3, pupil. Fungsinya tempat masuknya cahaya ke dalam mata. Nomor 4, lensa. Fungsinya memfokuskan cahaya agar jatuh tepat pada retina. Nomor 5, retina. Fungsinya menangkap bayangan dan mengubahnya menjadi sinyal listrik. Nomor 6, saraf optik. Fungsinya mengirim sinyal ke otak. Pertanyaannya adalah, 1. Bagian mata manakah yang berfungsi mengatur banyak sedikitnya cahaya yang masuk? Jawabannya adalah iris mengatur banyak sedikitnya cahaya yang masuk dengan mengubah ukuran pupil. Nomor 2, pertanyaannya adalah mengapa retina sangat penting dalam proses melihat? Retina penting karena berfungsi menangkap bayangan dan mengubahnya menjadi sinyal listrik. Pertanyaan nomor 3, apa fungsi lensa pada mata? Jawabannya adalah lensa berfungsi memfokuskan cahaya agar bayangan jatuh tepat pada retina. Baik, mungkin ini saja yang kami bisa sampaikan kepada kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakanlah kelompok 2 silakan 1 orang perwakilan maju ke depan untuk mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2 ingin menyampaikan hasil diskusi kami tentang terjadinya penglihatan. Soalnya ialah menjelaskan proses melihat pada mata manusia. Baiklah, pertama-tama cahaya masuk melalui kornea, lalu cahaya dibiaskan oleh lensa. Bayangan jatuh pada retina dan sinyal dikirim melalui saraf optik. Dan terakhir, otak lalu menerjemahkan gambar yang kita lihat.
Pertanyaannya ialah, mengapa bayangan pada retina bersifat terbalik? Jawabannya, bayangan pada retina terbalik karena membiaskan cahaya oleh kornea dan lensa. Kemudian soal yang kedua, mengapa otak dapat mengenali gambar dengan benar? Jawabannya, otak mengolah sinyal dari retina sehingga gambar terlihat tegak dan dapat dikenali. Hanya ini yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kelompok 3 untuk memaparkan hasil presentasinya kepada perwakilan kelompok 3. Dipersilakan maju ke depan. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakilkan teman-teman dari kelompok saya untuk mempresentasikan tentang alur proses melihat. Yang pertama, cahaya masuk melalui kornea dan pupil. Setelah itu, cahaya dibiaskan oleh kornea dan lensa. Bayangan nyata terbalik diperkecil jatuh di retina. Sel-sel di retina mengubahnya menjadi sinyal listrik. Sinyal dikirim ke otak melalui saraf optik dan otak menerjemahkan sinyal sehingga kita melihat gambar tegak. Dan pertanyaannya adalah, pertama, apa yang terjadi jika lensa mata tidak dapat memfokus cahaya dengan baik? Jawabannya, jika lensa tidak memfokuskan cahaya dengan baik, penglihatan menjadi kabur. Nomor 2, mengapa kita dapat melihat benda sekitar? Jawabannya, kita dapat melihat karena cahaya dipantulkan oleh benda lalu masuk ke mata. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Jika ada kekurangan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih kepada kelompok 3. Selanjutnya kelompok 4, kepada perwakilan kelompok 4 silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari perwakilan kelompok 4 akan menyampaikan tentang analisis gangguan pada mata. Gangguan mata miopi penyebabnya yaitu bayangan jatuh di depan retina. Cara mengatasinya menggunakan lensa cengkung. Gangguan mata hipermetropi penyebabnya yaitu bayangan jatuh di belakang retina. Cara mengatasinya menggunakan lensa cembung. Gangguan mata silinder penyebabnya yaitu kelengkungan kornea tidak rata. Cara mengatasi menggunakan lensa silinder. Pertanyaannya yaitu 1. Mengapa penggunaan kacamata dapat membantu penglihatan? Jawabannya, kacamata membantu memfokuskan cahaya agar jatuh tepat pada retina. Jadi kesimpulannya, bagaimana cara kerja mata kita? Nah, mata kita bisa melihat tuh karena adanya cahaya dari suatu benda masuk melalui kornea dan pupil, lalu difokuskan oleh lensa. Nah, bayangan itu jatuh pada retina. Nah, kemudian setelah di retina, bayangan itu ditangkap oleh sinyal optik. Lalu di sinyal optik inilah ditangkap yang disalurkan ke saraf otak, ke otak ya. Nah, dari otak inilah memperjelaskan pandangan kita. Nah, jadi untuk itu kita perlu menjaga mata agar tetap sehat. Nah, pertanyaan saya, ya, bagaimana cara kita menjaga mata kita agar tetap sehat? Ya, ya, Safira dulu. Membaca dengan pencahayaan yang cukup. Ya, kalau kamu ilmu? Mengonsumsi makanan-makanan bergizi. Iya, kedua-duanya tepat ya. Baiklah, demikianlah pertemuan kita hari ini ya. Kita lanjutkan materi kita di minggu depan. Itu tentang kelainan-kelainan apa saja yang terdapat pada mata. Nah, demikian hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.